Selamat datang di Next Policy Talks, podcast tempat kita mendalami berbagai topik terkait penerapan kebijakan publik di Indonesia. Saya Sofia Zahra, dan hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan aktual, yaitu tinjauan hukum dan HAM dari pembangunan Ibu Kota Nusantara. Mari kita selami lebih dalam. Ibu Kota Nusantara yang direncanakan sebagai Ibu Kota baru Indonesia bukan hanya sebuah proyek pembangunan biasa. Ini merupakan inisiatif besar yang memiliki banyak dimensi termasuk hukum, politik, sosial, dan lingkungan. Tujuan dari pemindahan ibu kota dilatar belakangi oleh beberapa hal, antara lain mengurangi beban Jakarta, yaitu untuk mengatasi masalah seperti kemacetan, polusi, dan penurunan tanah di Jakarta. Kemudian, pembangunan yang lebih seimbang. Ibu kota Nusantara didorong untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan di luar Pulau Jawa untuk mencapai pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada juga pembangunan modern yang berkelanjutan di mana IKN diciptakan sebagai kota pintar dan hijau dengan penerapan konsep keberlanjutan dan teknologi canggih. IKN juga dipilih karena dirasa lebih aman dari bencana alam yang merupakan pertimbangan penting bagi Indonesia yang ada di garis Katulistiwa. Kemudian, IKN juga didorong untuk menjadi pendorong ekonomi baru, untuk membuka peluang dan investasi baru, serta menciptakan lapangan pekerjaan melalui proses pembangunan ibu kota baru. Namun, pembangunan ibu kota Nusantara ini menimbulkan beberapa kontroversi, khususnya di bidang hukum dan HAM. Di sini kita sudah mengundang konsultan hukum dari Gugum and Partner, yaitu Mas Satria Ditama. Halo Mas Satria, apa kabar Mas? Menurut Mas Satria, bagaimana proses legislatif yang mendorong RUU pembangunan IKN ini? Idealnya, bagaimana proses pembentukan RUU yang harus dilakukan? Dan bagaimana pembangunan IKN ini dapat berdampak pada sistem hukum di Indonesia secara keseluruhan? Belum. Karena memang kalau kita bicara terhadap pengujian yang telah dilakukan terhadap uji formil terutama ya terhadap undang-undang IKN ini di Mahkamah Konstitusi, memang dari 6 pengujiannya itu semua ditolak. Nah, setelah coba kami telusuri lagi, memang dari sini Prof. Eni menjelaskan salah satu hakim konstitusi bahwa yang namanya untuk proses cepat atau lambatnya pembahasan itu tidak menjadi patokan yang utama karena yang penting semua prosesnya sudah dilalui secara prosedur. Dari kaidah kita yang paling pegang yakni Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 maupun perubahan yang terakhir. Jadi yang penting mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan dan pengundangan itu sudah dilewati secara proses tahapannya. Nah, makanya memang pada saat itu dalam uji formil ini MK menilai baru sebatas proses gitu ya. Mereka menilai bahwa proses ini semua dilewati kok dan memang nggak ada batasan harus minimal berapa hari gitu kan ataupun bagaimana Pak ataupun dia nggak boleh lebih dari berapa lama. Nah, memang kalau secara jangka waktu itu kita nggak ada patokan, nggak diberikan acuan lah harus saya berapa lama. Karena memang yang namanya proses pembentukan undang-undang itu kan sangat dinamis ya dan tergantung dari kedua belah pihak maupun pemerintah dan DPR RI. Nah, kita bisa contoh juga seperti undang-undang KUHP itu ya cukup butuh waktu 60 tahun. Nah, oleh karena itu memang tidak ada batas secara rigid. Nah, di sini memang akhirnya kembali kepada pembuktian UKM yang menjadi tolak ukur dari hakim MK adalah yang penting semua proses dilalui dan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian. Nah, memang akhirnya menjadi proses pertanyaan adalah bagaimana dari substansinya. Karena orang banyak menganggap bahwa dari segi materialnya pun akhirnya banyak masih yang perlu dikritisi. Nah, hal inilah yang sebenarnya menjadi perhatian juga gitu, dan memang bisa menjadi poin yang perlu untuk dipikirkan lah oleh pemerintah gitu. Jadi memang ini yang saya tahu ya bahwa saat ini pun pemerintah sedang mengejar sekitar belasan peraturan presiden yang itu memang akhirnya nanti mau diselesaikan di tahun ini. Dan informasi ini yang nanti akhirnya bisa jadi pendukung bahwa UUTN ini akan dilengkapi dengan berbagai instrumen peraturan-peraturan lain yang nanti cukup detail gitu kan. Jadi kalau kita bicara akhirnya proses legislasi, sekali lagi ya semua itu
kalau berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh hakim kita, prosesnya semua sudah selesai dan ini masuk memang dalam kategori fast track legislation. Gitu. Tapi memang akhirnya kalau secara substansinya, nah ini yang memang kita juga menjadi masih pertanyaan ya, apakah memang akhirnya uh, kalaupun memang akhirnya ada ketidakjelasan seperti apa sih harusnya gitu. Karena kalau saya menilai dari segi metodologi penyusunan undang-undang ini terkesan jadi banyak hal-hal aturan-aturan yang diatur kemudian gitu kan. Jadi seolah-olah yang penting ada dulu nih payung hukum utamanya undang-undang. Selanjutnya nanti pemerintah akan melanjutkan dari peraturan presiden maupun peraturan otoritanya segala macam. Nah ini yang kita menilai kita juga nggak bisa akhirnya memberikan apa ya dari pembentuk undang-undang pun dari panduannya pun memang nggak tidak diberikan secara batasan yang detail juga terkait materi muatan. Undang-undang itu harus sampai mana sih misalnya gitu. Ya, yang penting ada sih memang unsur-unsurnya. Yang penting dia sudah melaksanakan perintah, undang dasar, memberikan memberikan apa yang menjadi menjadi permasalahan masyarakat. Tapi akhirnya dia harus setebal apa, serius apa, itu yang akhirnya menjadi kembali kepada open legal policy. Artinya adalah kebijakan terbuka terhadap pembentuk undang. Dan yang saya lihat, mereka akhirnya seperti inilah. Sama halnya kayak undang cipta kerja. Undang cipta kerja aja kan kita punya ada sekitar 51 ya peraturan pelaksanaannya. Nah, yang itu ada terdiri dari peraturan pemerintah dan ada peraturan presiden. Gitu kan. Meskipun memang itu yang akhirnya jadi masalah selanjutnya. Bagi kami, kebetulan saya fokus di ilmu pengembangan, itu juga jadi masalah sebenarnya. Karena ini kok jadi saya Nah, masalah perundangan ya jadi makin banyak nih aturan gitu. Orang makin harus ngecek undang-undang harus ngecek perpres ada 11 ada belasan bisa jadi hal terkait gitu kan. Nah ini kita sebenarnya ya sebenarnya sangat apa ya sebenarnya sangat sangat hindarkan pengennya gitu kan karena ya jadi bentuknya jadi terlalu banyak gitu kan peraturan dan jadi apa ya peraturan gemuk lah. Jadi memang kurang lebih ya harapannya sih itu semua udah selesai di undang-undang. Jadi kalaupun ada apa ya, kalaupun ada peraturan pelaksana, dia tidak se apa ya, setidak tidak sedetail ataupun misalnya tidak harusnya tidak lebih banyak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi permasalahan dan kita bisa melihatlah dari gelagatnya ya. Undang-undang ini kan akhirnya mengalami perubahan ya, Mas iya. Sofi ya. Belum berganti belum belum berganti tahun. Akhirnya di tahun 2000 sudah berganti tahun ya, tapi baru selang setahun itu di tahun ini ada Undang-Undang Nomor 21 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022. Nah ini kan akhirnya menjadi jadi menarik juga. Kok belum setahun udah diubah lagi undang-undang gitu kan. Sedangkan kan yang namanya perubahan undang-undang itu kan kita bukan apa ya. Kalau buat kami pembentuk undang-undang itu kalau misalkan perubahannya telah lebih dari 50% itu cukup dengan perubahan undang-undang. Artinya peraturan yang lama masih berlaku. Nah, tapi buat orang-orang yang tidak biasa dengan melakukan hal itu kan jadi pertanyaan tadi benar gitu karena ya saya harus baca dua undang-undang ini nih gitu kan biar tahu apa sih yang diubah apa sih yang masih berlaku ini yang akhirnya memberikan kerumitan mungkin buat sebagian orang untuk akhirnya memberikan untuk mempelajari ya. Iya, oke. Betul, Mas Satria. Dan ini juga sebenarnya menimbulkan kontroversinya karena itu ya. Jadi kan sebenarnya bukan cuma masalah undang-undang yang gemuk aja, tapi dengan adanya proses yang cepat itu seperti UU Cipta Kerja dan IKN sebenarnya kan ada banyak perlawanan ya yang dilakukan entah itu oleh mahasiswa atau untuk oleh masyarakat itu sendiri gitu. Nah, menurut Mas Satria, apakah proses hukum yang prosesnya cepat ini berdampak pada sistem hukum di Indonesia secara keseluruhan? Baik.
kalau bicara soal sistem hukum secara keseluruhan, memang tidak seluruhnya ya. Karena kan kita ada sistem-sistem hukum yang sifatnya private, seperti agama ataupun perdataan dan yang lainnya. Namun memang yang pada ini lebih kepada berdampak pada sektor ya, sektor hukum khususnya pemerintahan ataupun administrasi negara. Karena di sini banyak hal yang akan terkena aspek, terutama kalau kita bicara soal agraria, itu kan akan cukup rumit ya kita membahasnya, karena di sini banyak peraturan-peraturan agraria yang akhirnya akan berdampak, terus juga soal kehutanan, terus soal lebih tepatnya ke banyak kedua hal itu sih, dan SDM juga. Karena kalau yang coba kami pelajari saat ini, yang kita lihat memang untuk masyarakat setempat itu juga memang belum mendapatkan kepastian sepenuhnya, terutama terkait pemberian ganti rugi. Gitu kan. Ditambah memang ada perubahan hak ya yang diberikan menjadi 100 tahun. Nah, hal-hal itu sebenarnya yang banyak terdampak gitu, aspek-aspek administrasi negara, agraria, SDM, maupun hutan, dan hal-hal itu yang sebenarnya patut untuk sangat diperhatikan gitu, agar terutama lingkungan hidup juga ya, karena ya kita juga banyak tahu ya bahwa masyarakat sekitar sudah mulai terdampak gitu, mulai dari adanya pembangunan. Oke. Nah, ini nyambung juga sama pembahasan kita selanjutnya. Jadi, pembangunan IKN ini kan sebenarnya tidak lepas dari adanya isu HAM gitu. Karena masyarakat lokal yang tempat tinggalnya terdampak oleh IKN tuh ada banyak yang merasa dirugikan juga gitu. Nah, menurut Mas Satria, apakah proyek IKN ini dapat mempengaruhi hak-hak masyarakat lokal? Iya, nah ini tentu ya akan sangat mempengaruhi masyarakat lokal, karena ini misalkan contoh soal pengakuan masyarakat adat. Jadi kalau di dalam naskah akademik yang memang para peneliti lakukan, itu mereka dari pemerintah sudah mengakui bahwa sebenarnya ada tujuh masyarakat adat yang memang sudah yang ada di tempat IKN ini. Nah, tapi memang ternyata sampai saat ini belum ada pengakuan ataupun adanya ganti rugi yang itu apa ya, menurut lah buat masyarakat. Ya kita bisa mewajari ya hal itu terjadi, karena untuk yang namanya proses contoh pembangunan tol aja itu proses ganti rugi lahannya cukup lama gitu. Itu bisa bertahun-tahun, itu hanya untuk fokus ganti rugi. Karena apa? Biasanya yang kayak gitu tuh ganti rugi akan dianggarkan secara bertahap, yang ganti rugi sih ya, kayak ya udah misalkan tahun dia bagian ke kuartal APBN tahun berapa gitu. Dan itu semua memang akhirnya kita nggak bisa minta secara cepat gitu. Ditambah memang ya banyak hal yang kita bisa ketahui ya dari segi apa, proses investasinya pun juga masih berjalan, meskipun memang akhirnya saat ini pun presiden mulai apa ya, menunjukkan kembali gitu update-update perkembangan, seperti akhir-akhir ini, hari-hari ini kan beliau sedang update adanya pembangunan rumah sakit baik itu yang swasta maupun Hmm. ada pembangunan istana negara dan pembangunan bandara VVIP segala macam. Itu memang di satu sisi memberikan update, tapi ya itulah akhirnya semua itu berjalan bersamaan, sehingga bisa dibilang Hmm. lagi-lagi yang terdampak adalah masyarakatnya gitu. Dan dengan kurangnya pengaturan yang saat ini ada tentang masyarakat adat, mau terutama terkait perbuatan dirinya, nah itu yang akhirnya menjadi kekhawatiran bagi mereka sendiri. Oke. Nah, berarti apakah menurut Mas Satria ada potensi pelanggaran HAM dalam proses relokasi? Tadi kan disebutkan bahwa sebenarnya masyarakat adat itu banyak yang terugikan gitu ya, karena wilayah hutannya kemudian dibangun IKN. Nah, mereka akan melalui proses relokasi penduduk gitu. Apakah ada potensi pelanggaran HAM dalam proses tersebut? Nah, kalau kita bicara pelanggaran HAM, HAM yang namanya hak asasi itu kan banyak ya, dan itu potensi itu akan terus ada gitu loh. Tapi memang
kalau kita bicara soal hukum, itu di Undang-Undang Dasar pun sudah menegaskan bahwa memang hak masyarakat, hak asasi masyarakat, hak asasi manusia itu memang ada yang bisa di derogatory rights dan ada yang tidak bisa dikurangi gitu ya, derogatory rights. Contoh seperti hak hidup segala macam ya, itu memang sangat dibatasi untuk dikurangi. Nah, tapi memang kalau menurut saya efek itu tidak akan apa ya, tidak bisa dipungkiri, itu akan ada ya, namanya orang meskipun dia mendapatkan restitusi, tentu kan setidak-tidaknya itu sudah apa ya, sudah digeser haknya gitu loh, yang hak hidupnya dari situ tapi berganti gitu kan, dan dia harus pindah segala macam meskipun memang itu diganti, tapi akhirnya penggantian ataupun apa ya, pengganti ataupun pengurangan hak tetap ada seperti itu. Nah, tapi kalau konteksnya yang pelanggaran HAM, baik itu sifatnya sudah uh, pidana ataupun yang sifatnya mengancam, memberikan ancaman, sejauh ini kita lihat memang belum terlihat ke arah sana. Jadi kalau kita lihat ya, ini pemerintah pun berusaha menjaga hal itu karena ya yang namanya hukum bisnis itu kan biasanya dan kebijakan ya, itu biasanya mereka berjalan beriringan. Jadi karena pemerintah pun kalau ya kita lihat ya masih memerlukan banyak investasi, akhirnya mereka pasti akan bagaimana bisa membangun suasana yang nyaman gitu dan memberikan kepastian bagi para investor gitu kan. Nah, termasuk hal ini pun yang akhirnya mau nggak mau jadi tuntutan gitu loh bagi pemerintah ya, kita mau tidak mau memberikan apa namanya, memberikan penggantian hak yang sifatnya gitu. Makanya yang pemerintah pun akhirnya nggak hanya masalah tanah, terutama terkait pekerjaan ya. Dari KSP, Kepala Staf Kepresidenan pun Pak Muldoko udah menegaskan bahwa sejak ada IKN ini akan ada uh, akan ada pekerjaan-pekerjaan baru dan masyarakat-masyarakat adat pun harus mulai bisa menyesuaikan. Nah, hal ini yang sebenarnya yang menjadi proses apa ya, penggantian hak lah yang seharusnya masyarakat biasanya apa bisa mencari memberikan nafkah ataupun dengan biasa dengan hasil-hasil hutan, tapi ya bisa jadi berubah. Nah, hal-hal itu yang memang akhirnya mau tidak mau dilakukan. Tapi juga yang akhirnya ya, tidak luput, kita juga ada namanya Green Constitution, atau bisa dibilang hak terhadap lingkungan hidup. Nah, ini yang akhirnya jangan sampai dilupakan gitu kan, karena potensi perusahaan pun akan tetap ada gitu kan. Ya meskipun memang akhirnya pembangunan dilakukan itu secara ramah lingkungan, tapi bagaimana akhirnya pemerintah bisa mengantisipasi gitu kan, utamanya soal iklim maupun ya bagaimana ya biar tidak ada kerusakan alam yang betul-betul. Ini mau nggak mau pemerintah harus entah itu mengganti itu ataupun akhirnya membuat seramah lingkungan mungkin KN gitu kan. Nah, itu yang memang akhirnya semua menjadi keharusan gitu. Kalau memang misalkan akhirnya di pemerintah yang konsekuensi gitu dari ada sebuah undang ada gitu sih. Oh, oke Mas. Berarti untuk biar semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil dan transparan gitu terkait pembangunan IKN ini, sebenarnya pemerintah tuh perlu membuat banyak peraturan lagi ya Mas, untuk setiap pihak gitu. Nah, kalau misalkan persoalan perlu banyak membuat peraturan itu sebenarnya tidak diharuskan ya. Tergantung nanti akhirnya kita lihat sampai mana nih. Ini undang-undang kan sudah memberikan apa ya, memberikan kewenangan pembentukan peraturan di bawah undang-undang, baik itu suatu peraturan maupun presiden. Nah, itu peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Nah, itu semua tergantung nanti akhirnya dari kekosongan hukum ada yang perlu diatur gitu loh. Ya pasti kan banyak aspek yang memang belum mendapatkan kejelasan ya. Nah, makanya kalau saya melihat bahwa ya harapannya dengan perpres yang saat ini sedang dirancang betul-betul melibatkan banyak pihak ya dari presiden ini ya, terutama pihak-pihak yang memang terkait dan memang punya expertise di bidangnya, terutama soal lingkungan, masyarakat adat, dan soal agrarianya. Nah, memang kita sih berharap kalau memang
Perpres dan PP sudah ada, sudah selesai sampai situ. Walaupun memang ada ya sudah, walaupun ya tidak banyak di peraturan kepala otorita. Gitu. Harapannya apa? Biar semua itu tidak mesti saling menunggu, tidak mesti apa ya, kayak gini lah. Ya peraturan selanjutnya akan diatur dalam peraturan menteri ataupun kepala otorita. Nah itu kan akhirnya memberikan apa ya, tenggang waktu lagi gitu untuk memberikan ini sebenarnya mau kemana nih arahnya gitu kan. Ya memang itu lagi-lagi kebijakan hukum terbuka gitu loh. Sejauh mana presiden mau ngatur gitu kan. Rumusan normanya mau detail atau gimana. Cuman ya lagi-lagi ya kita nggak bisa berdiri karena sistem hukum kita ya semua dibuat berjenjang, jadi sangat mungkin semua itu akan diatur lebih detail lagi di dalam peraturan pelaksana yang itu di bawah peraturan presiden maupun peraturan pemerintah. Oke. Ya, terima kasih banyak Mas Satria atas perspektif yang sudah dijelaskan. Nah, setelah mendengarkan semua perspektif Mas Satria, saya bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, mungkin memang secara hukum memang pembentukan RUU IKN ini sudah sesuai gitu ya. Tapi ada beberapa aspek yang menimbulkan kekosongan hukum dan sebenarnya aspek-aspek ini perlu diperjelas gitu. Dan penjelasan ini sebenarnya perlu melibatkan berbagai pihak supaya menciptakan perlakuan yang adil dan transparan bagi masyarakat-masyarakat adat mungkin atau masyarakat lainnya yang memang terkena dampak dari pembangunan IKN ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast Next Policy Talks yang ke-11. Terima kasih juga kepada Mas Satria yang sudah berkenan diundang untuk berdiskusi terkait ini. Kami berharap episode ini memberikan Anda wawasan baru tentang bagaimana tinjauan hukum dan HAM dari pembangunan IKN. Ikuti kami di episode berikutnya yang akan membahas topik lain yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.